katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan dan melihat cuplikan video bagaimana kekecewaan masyarakat terhadap mantan presiden yang ketujuh, yaitu Joko Widodo. Masyarakat menuntut untuk mengadili Jokowi dan memunculkan Gibran dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kekecewaan ini bermula terhadap geopolitik yang digunakan oleh Jokowi, berbaur dugaan-dugaan yang terjadi saat ini dalam hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi pada masa jabatannya di saat Pilpres di 2024. Jokowi yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan banyak diungkit mengenai ijazah, yang dimana banyak masyarakat beranggapan bahwasanya Jokowi tidak memiliki ijazah asli dari tamatan atau alumni UGM. Jadi dugaan-dugaan ini dikaitkan dengan kasusnya Fufu Fafa dan kasus korupsi. Banyak sekali teman-teman dugaan-dugaan sehingga masyarakat marah dan murka dan kecewa terhadap Jokowi. Ya, bermulanya pada Pilpres 2024 lah, yang dimana Jokowi mendukung anaknya untuk maju pada Pilpres 2024, dan pada saat itu Gibran tidak mencukupi usia atau prosedur untuk ikut ajang pertarungan itu, namun dipaksa karena pada masa jabatan Jokowi dia memiliki jalan untuk maju ke sana, dan itulah menjadi kekecewaan masyarakat. Jadi ini hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk mementingkan masyarakat lagi pada saat itu. Nah, di sini kita bacakan sedikit informasi dari Tempo. Sejumlah tagar viral iringan aksi demokrasi, tagar peringatan darurat, adili Jokowi hingga hidup Indonesia gelap. Aksi demo tangkap dan adili Jokowi di kawasan Sarinda, Jakarta, Jumat 17 Oktober 2024. 2 hari menjelang lengsernya menggema aksi tangkap dan adili Jokowi. Dalam aksi, mahasiswa menilai setelah 2 periode memimpin Jokowi segera tutup buku Tempo. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilaksanakan secara berantai pada Senin 17 Februari 2025.
hingga Rabu 17 Februari 2005, serta tagar Indonesia Gelap yang viral di media sosial. Aksi tersebut menuntut sejumlah permasalahan di tanah air yang terjadi akhir-akhir ini. Sebelum tagar Indonesia Gelap, aksi besar yang digelar sebelum digerakkan seiring viral tagar ini pada masa beberapa hashtag tersebut, antaranya peringatan darurat pada Agustus 2024, mahasiswa bergerak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, memanggil hingga membelakangi adili Jokowi. Tempo merangkum sederat tagar yang viral seiring terjadi aksi. Berikut ulasan Indonesia Gelap. Tagar ini atau yang disebut tag gelap menjadi trending topik di media sosial X pada Senin kemarin. Berdasarkan pantauan Tempo, yang viral tersebut merupakan slogan yang digunakan oleh warganet untuk menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, tagar Indonesia Gelap menggembang seiring aksi para mahasiswa yang digelar pada Senin hingga Rabu. Koordinator BEM SI Satria Naufal mengatakan tajuk tersebut diamankan sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru seiring kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat. Bagaimana kami? Indonesia Gelap sudah cukup mewakili ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga, kata dia saat dihubungi Senin 17 Februari 2025. Teguran bagi pemerintah atau terus melihat bagi seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan. Sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi bertanjung ini ialah esensi Kabinet Merah Putih secara struktur dan teknis, mendesak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, Kejaksaan, evaluasi total pelaksanaan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, tolak revisi Undang-Undang Minerba, hapus berfungsi militer di sektor reformasi Polri, tolak revisi peraturan tata tertib DPR, hingga realisasi anggaran pimpinan dosen. Jadi ya kita tahu lah, pastinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo pastinya ada pro dan kontra, teman. Tapi kita ini berbicara mengenai bagaimana kekecewaan masyarakat terhadap Jokowi, ingin mengadili Jokowi dan ingin membicarakan Jokowi, dan banyak juga dugaan-dugaan Jokowi melakukan geopolitik atau sistem politiknya untuk kepentingan pribadi dan banyak lagi ya, teman. Jadi menurut saya ini sebuah momentum untuk tugas Pak Presiden Prabowo untuk menuntaskan ini permasalahan yang terjadi di negara kita ini, permasalahan huru-hara dan mengenai jasa Jokowi yang dianggap palsu. Ya setidaknya Jokowi juga membenarkan diri bahwasanya ini loh ijazah saya. Kenapa Anda mengatakan saya memiliki ijazah palsu, tidak mantan UGM? Jadi ya ini menjadi kericuan yang tidak sampai selesai. Akhir ini kita tahulah bagaimana di negara kita ini belum selesai permasalahan ini, ada lagi permasalahan ini, ada isu korupsi berbagai macam, teman. Jadi ya kita harapkan Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia semoga sehat selalu dan bekerja dengan tulus, merakyat, mementingkan rakyat, mendengarkan rakyat keluh kesahnya, dan turun ke berbagai daerah untuk mendengarkan keluh kesah, dan jajaran-jajaran merah putihnya segera diganti yang masih dalam kepemimpinan Pak Presiden kepemimpinan Jokowi pada masa itu agar berjalannya mulusnya dalam langkah politik Jokowi lebih langkah politik Prabowo karena Jokowi tidak menjadi presiden lagi. Ini tugas Pak Presiden Prabowo Subianto ke depannya. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Nah kita hanya menginformasikan apa yang kita lihat
Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan maka cantumkan di kolom komentar yang tersedia. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.